Masih bersama Bu Anita di sini. Kali ini kita masuk materi baru, yaitu persamaan garis lurus. Ya, materi keempat di semester ganjil. Seperti apa sih? Mari kita simak slide berikutnya. Selamat mengikuti. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mempelajari persamaan garis lurus, diharapkan kalian dapat menggambar grafik persamaan garis lurus, itu yang pertama. Yang kedua, dapat menentukan gradien garis lurus. Yang ketiga, dapat menentukan persamaan garis lurus. Untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas menggambar grafik persamaan garis lurus. Seperti apa caranya? Kita simak slide berikutnya. Nah, materinya dapat kalian baca di buku Matematika BSE kelas 8 edisi revisi tahun 2017 halaman 139 sampai 144 ya. Nah, dari materi ini yang perlu kalian ingat adalah bentuk umum persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, atau bisa juga Y dikurangi MX sama dengan C, atau bisa juga Y dikurangi MX dikurangi C sama dengan 0. Di mana M itu merupakan gradien, X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta. Ingat ya. Lalu, yang perlu kalian ingat lagi adalah bahwa persamaan garis lurus itu berupa fungsi atau persamaan linear, di mana variabel X dan variabel Y-nya harus berpangkat 1. Nggak boleh lebih, juga nggak boleh kurang. Setengah, 2, 3, dan seterusnya itu nggak boleh. Jadi harus pas pangkat 1. Ingat ya, jadi ini harus betul-betul diingat dan dipahami. Biar lebih jelasnya, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, saya langsung aplikasikan dalam contoh soal. Contoh soal ini dapat kalian lihat di Ayo Kita Berlatih 4.1 halaman 145, masih di buku yang sama ya. Kita bahas yang nomor 1. Mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk garis lurus? Yang mana ya? Kita lihat yang A. X ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, variabelnya sama-sama berpangkat 1. Kita ubah bentuknya nih, 3Y sama dengan negatif X. Jadi Y sama dengan negatif sepertiga X. Nah, ini bentuknya kalau kita buat di persamaan bentuk umumnya adalah bentuk Y sama dengan MX. Jadi yang A merupakan, yang A merupakan persamaan garis lurus. Kita lihat yang B. Nah, memenuhi syarat tidak? Di sini variabelnya bagaimana? Oh, X-nya pangkatnya pangkat 2. Jadi, jelas ya, ini bukan persamaan garis lurus. Jadi, untuk yang B adalah no. Yang C, kita lihat. 3Y ditambah 3X sama dengan 3 pangkat 2. Variabelnya udah oke ya. Pangkatnya 1 dua-duanya. Nah, di sini konstantanya pangkat 2. Kalau konstanta yang pangkat 2, nggak masalah, karena ini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, sekarang kita ubah lagi, 3Y sama dengan negatif 3X ditambah 9. Biar Y-nya bernilai 1, maka semuanya dibagi dengan 3. Oke, Y sama dengan negatif X ditambah 3. Ini bentuk persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah C. Jadi, yang C juga merupakan persamaan garis lurus. Bisa bedainnya ya, kenapa B bukan dan C iya. Oke. Lanjut yang D. Nah, yang D, Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Ini ada bentuk pecahan. Biar Y-nya bernilai 1, maka semuanya kita kalikan 3. Jadi hasilnya Y sama dengan negatif 9X ditambah 36. Sama bentuknya dengan yang C ya. Jadi yang D juga merupakan persamaan garis lurus. Untuk yang E dan yang F kita lihat. X-nya, yang E dulu ya. X-nya pangkatnya 1. Oke, wah ini akar. Akar itu nggak boleh ya di persamaan garis. Oke. Kemudian yang F. Wah, variabelnya pangkatnya lebih dari 1 nih. Yang Y pangkat 2, yang X juga pangkat 2. Jadi jelas banget ya, bahwa yang E dan yang F adalah bukan persamaan garis lurus. Sampai sini kalian bisa membedakan mana persamaan garis lurus dan mana yang bukan? Saya harap bisa ya.
Paham? Bisa diterima dengan jelas penjelasan dari saya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, diketahui persamaan garis 2Y sama dengan 3X dikurangi 6. Lengkapi tabel berikut. Ini sebelumnya tabelnya kosong ya, kalian bisa lihat di buku kalian nih. Nah, untuk menentukan nilai Y-nya bagaimana sih? Nah, di tabel kan sudah diketahui X-nya itu negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan 6. Jadi, X-nya ini kita ganti dengan angka-angka yang ada di sini nih. Ya. Persamaannya 2Y sama dengan 3X dikurangi 6. Jadi X-nya kita ganti pertama dengan negatif 4. 2Y sama dengan 3 dikali negatif 4 dikurangi 6. Y sama dengan negatif 18 dibagi 2. 2-nya dari mana? Ini ya. Tuh, 2Y. Nah, di sini kan tinggal Y. Maka negatif 18 dibagi 2 hasilnya negatif 9. Maka kita punya Y negatif 9. Berikutnya, untuk X-nya sama dengan negatif 2. 3 dikali negatif 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 12. Dibagi 2 sama dengan negatif 6. Oke, sekarang untuk X sama dengan 0. 3 dikali 0 dikurangi 6 hasilnya sama dengan negatif 6. Dibagi 2 sama dengan negatif 3. Jadi nilai Y-nya adalah negatif 3. Untuk untuk X sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, dikurangi 6, 0, 0 dibagi 2 hasilnya, iya 0. Kemudian untuk X sama dengan 4, 3 dikali 4, 12, dikurangi 6 hasilnya 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu untuk X sama dengan 6, 3 dikali 6 dikurangi 6 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6. Ini ya. Saya kasih warna merah biar kelihatan merah-merah sama. Jadi titik yang pertama itu negatif 4, negatif 9, yang kedua negatif 2, negatif 6, yang ketiga 0, negatif 3, kemudian 2,0, 4,3, dan yang terakhir 6,6. Bisa ya? Ini tinggal disubstitusikan, tinggal diganti nih X-nya dengan angka-angka yang diminta di sini. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 3, gambarlah garis yang memiliki persamaan berikut. Nah, ini yang disebut grafik garis nih. Ini ada persamaannya 2X sama dengan 6Y. Nah, di sini kita ubah biar X-nya bernilai 1. Kita bagi 2. Jadi X sama dengan 3Y. Kemudian untuk membuat grafiknya, kita perlu bantuan titik potong. Jadi kita cari titik potongnya dulu. Yang pertama untuk X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, nilai Y-nya berapa ya? 0 sama dengan 3Y. Biar hasilnya 0, maka Y-nya juga 0. Karena 3 dikali 0 hasilnya 0. Jadi titik potong yang pertama kita peroleh 0,0. Karena Y-nya, X-nya 0, Y-nya 0, maka untuk Y kita nggak ambil 0 lagi, tapi kita ambil titik yang lain. Misalkan 1. Di sini Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1, nilai X-nya berapa? Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Titik potong yang kedua adalah 3,1. Oke, ini 0,0 adanya di sini ya. Kemudian 3,1 X-nya 3, Y-nya 1. Ini kita hubungkan kedua titik ini, maka ini jadilah yang namanya grafik garis lurus dari 2X sama dengan 6Y. Oke, kita lihat yang B sekarang. Bagaimana kalau yang B? Yang B, 3Y dikurangi 4 sama dengan 4Y. Wah, ini variabelnya cuma ada 1 ya. Jadi 3Y dikurangi 4Y sama dengan 4. Ini hasilnya negatif 1. Satunya nggak usah ditulis. Jadi negatif Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 4. Karena tidak ada variabel X, maka X di sini kita abaikan. Kita cukup buat garis lurus yang memotong sumbu X pada titik negatif 4. Di sini. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi cari titik potong. Cukup di sini. 3X dikurangi 4 sama dengan 4Y. Inilah grafik garisnya. Oke ya, lebih jelasnya lagi kita lanjut yang C. Deng, ini dia yang C. 4X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita ubah bentuknya jadi 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 6. Untuk lebih memudahkan, Y-nya biar nilainya 1, kita bagi dengan 2. Jadi Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nah, titik potong lagi nih kita cari. Nah, untuk X sama dengan 0, berapakah nilai Y-nya? Y sama dengan negatif 2 dikali 0. X kita ganti 0 ya.
ditambah 3. Hasilnya sama dengan 3. Jadi titik potong yang pertama adalah 0,3. Oke. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka 0-nya nih kita ganti nih. Y kita ganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan negatif 2X ditambah 3. 2X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 per 2. Jadi titik potong yang kedua adalah 3 per 2,0. Kita buat titiknya. Yang pertama 0,3 ada di sini nih. Ya, X-nya 0, Y-nya 3. Ini titik potongnya. Kemudian yang kedua 3 per 2. 3 per 2 itu berapa sih? 1,5 ya, tengah-tengah nih. Y-nya 0 di sini. Lalu kita hubungkan kedua titik ini, maka jadilah persamaan garis lurus dari 4X ditambah 2Y sama dengan 6. Sudah mulai paham? Ada titik terang? Oke, saya harap ada ya. Lanjut lagi. Yang terakhir, D yaitu Y ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya Y sama dengan negatif 3X ditambah 4. Tentukan lagi titik potongnya. Oke, untuk X sama dengan 0, nilai Y-nya. Jadi X-nya kita ganti dengan 0 ya. Negatif 3 dikali 0 ditambah 4, hasilnya Y sama dengan 4. Jadi titik potong yang pertama adalah 0,4. Titik potong yang kedua, Y-nya sama dengan 0. Kita ganti di sini 0 sama dengan negatif 3X ditambah 4. Jadi 3X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 3,0. Oke, kita buat lagi 0,4. 0-nya sumbu X, Y-nya 4. Di sini titiknya. Kemudian X-nya 4 per 3. 4 per 3 itu 1,3. 33 gitu ya. Kira-kira posisinya di sini. Y-nya 0. Ini dia. Kita hubungkan lagi kedua titiknya. Nah, jadilah grafik garis dari Y tambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah paham semuanya? Saya harap sih paham ya. Mudah-mudahan kalian paham. Tapi kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di komentar atau boleh juga di chat diskusi matematika kelas 8. Ibu tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan dengan materi kemiringan atau gradien garis lurus. See you. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.